film horor Kristen pertama. Film horor Kristen Pertama. Pertanyaannya kenapa judulnya Gereja Setan? Horor yang serem? Enggak. Bertahun-tahun naskah ini tergeletak. Nggak ada yang berani nyentuh sama sekali. Iya. Kita berbicara dari sekte Gereja Setan sendiri. Iya. Yang ditawarkan adalah kenikmatan duniawi dan ternyata kesesatan tuh ada di luaran sana. Film ini tuh nunjukin sebagian kecil dari bahaya di dunia asli Yes, terutama buat generasi muda kita karena memang satanik itu menargetkan adalah anak-anak muda. Kesesatan kayak begini. Oh, cara setan masuk itu caranya seperti ini. Supaya apa? Kita tahu bahwa obatnya adalah dengan kembali ke Yesus. Iya. Ini kan film ya. Hal-hal tadi tuh menggambarkan tentang kejadian nyata. Ya. Berarti kejadian nyatanya tuh separah apa sih? Wah, ini pertanyaan bagus nih. Ya. Kejadian nyatanya tuh separah apa sih? Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman, hari ini kita kedatangan satu sosok luar biasa spesial, unexpected. Emang dia doi jauh-jauh datang dari Malang. Please welcome Karoy Sakti. Ini gila, serem banget. Gue tuh berasa kayak ketemu bapak gue sendiri tuh. Aduh, udah tua kita. Enggak. Aduh, salah ngomong gue. Canda banget. Karoy Sakti. Yes, Keren Julius. banget. Jauh-jauh dari Malang teman-teman datang ke daerah Mangga Besar di studio Tidak Kudus ini ya. Karoy, mungkin banyak saat ini teman-teman ini belum kenal nih sama lu nih. Ya, Lu boleh kenalan dulu ya. Gue kenalan ya. Perkenalkan, nama saya Roy Sakti. Gue itu aslinya pengajar seminar bisnis tentang kartu kredit. Cuman gue beralih, kalau konten gue tuh biasanya ya yang ngurusin yang viral-viral, investasi bodong dan lain-lainnya. Tiba-tiba nyeleneh. Kemudian hari ini aku datang ke sini tuh sebagai produser. Gue bikin sebuah film. Gue bekerja sama dengan Mongol untuk merealisasikan idenya. Keren. Untuk membuat film horor Kristen pertama. Film horor Kristen Pertama, karena kan horor itu kan kalau Kristen jarang ya. Jarang. Jarang banget lah. Kebanyakan kan Katolik apa segala kan. Tapi bagaimana bisa mengeksekusi Kristen ini cukup menantang dan cukup menegangkan juga. Menantang dan menegangkan. Lebih serem dari filmnya sendiri ya. Judulnya apa? Judulnya aja udah Gereja Setan. Gereja Setan, teman-teman. Gila. Film Kristen pertama judulnya Gereja Setan. Yang horor ya. Horor. Ini orang kalau nggak paham ya kan. Iya. Gua kemarin tuh lucu kan. Gua kan ke tempat doa gitu kan. Iya. Gua pakai tim gua kan. Iya. Pakai film Gereja Setan. Filmnya kecil nih yang lihat orang tua. Ngapain lu kesini? Aduh, kok kebayang. Ngapain lu kesini? Lu kan orang waduh. Promo film. Tulisan Gereja Setan. Gede-gede filmnya kecil. Aduh, itu memang tantangan pertama itu. Itu ya mungkin harusnya sekalian gimmick lanjutan gitu. Kru-krunya harusnya ngomong, saya mau bertobat. Ini bagus. Saya mau bertobat, datang. Oh iya boleh, silakan kita lihat responnya. Gereja Setan ya, film horor pertama. Gila, namanya aja tuh horor banget. Tapi tadi lu sempat mention Mongol ya. Iya. Oh, mungkin karena Kak Mongol tuh adalah dia sering cerita kalau dia mantan di Gereja Setan. Ya, dia bercerita tentang true event ya. Jadi kan tentang apa sih Gereja Setan itu. Selama ini kan begini ya, Gereja Setan orang itu kan cuman tahu dari katanya, cerita gitu kan. Yes. Tapi untuk bervisualisasi ya, sosok Gereja Setan ini kontroversial juga. Mungkin film barat pun tidak ada yang berani mengangkat nama ini. Karena biasa rata-rata mereka pakai nama sekte. Ya, sekte. Istilah sektenya yang ya untuk Satanis gitu-gitulah ya. Apa segala gitu. Kita berbicara Gereja Setan nih. Nah, akhirnya kan anak muda sekarang, jadi kan goalnya adalah ketika mereka tidak tahu, ya kan orang kalau jadi gini, kalau gue kan dulu mantan anak nakal ya, jadi gue tahu dunia hitam, gue tahu dunia putih. Akhirnya gue tahu ini hitam, ini putih. Tapi kalau orang cuma tahu yang putih, nanti dikira hitam itu putih. Itu lumayan make sense, itu bener banget. Iya kan? Nah, kita kan udah pernah nakal nih, udah pernah tobat. Jadi kita tahu, oh ini kenakalan, ini pertobatan. Tapi kalau orang nggak pernah ke situ, ya kan, dianggap ini putih-putih aja. Karena dalam prakteknya adalah kita berbicara dari sekte Gereja Setan sendiri, yang ditawarkan adalah kenikmatan duniawi.
yuk lu welcome, lu apapun kondisi lu datang ke sini. Nggak kayak di film-film ya, gitu ya? Nggak kayak di film-film. Ya namanya bandar narkoba kan nggak ada ceritanya. Lu nanti OD kan enggak kan, pasti nawarin seperti itu. Bahkan dia sampai mempunyai resources untuk modalin membernya dan ditawarin kenikmatan duniawi ya, ada namanya santap kasih bersama itu. Santap kasih bersama. Ya, sex party lah istilahnya kan begitu itu yang ditawarkan kepada anak-anak muda. Nah kan kalau orang nggak tahu dikiranya ini kan keren nih. Nah iya nih ada gerejanya juga. Iya, ada gerejanya juga. Orangnya baik-baik. Nah orangnya baik-baik. Nah maka dari itulah kita bikin gereja setan ini sebenarnya bukan ngajak mereka untuk ini ya, tapi untuk memahami dari bagaimana kesesatannya dia, alur perjalanannya dia sampai pada akhirnya endingnya adalah kita ditumbalin sebenarnya itu. Bos. Oh gitu. Oh gitu. Itu bahaya banget. Nah, cuma harus ditonton. Nah, makanya kan kalau orang sudah nonton tahu, oh ini berarti dia polanya seperti ini nih. Iya. Nah, supaya aware. Jadi aware. Nah, cuman pertanyaannya kenapa judulnya Gereja Setan? Karena gini ya. Kalau di judul yang lain tuh agak gimana gitu loh, karena coba gue dalam waktu 2-3 detik nih gue coba mikirin judul paling tidak kreatif Iya. ya. Gereja non malaikat. Nah, itu receh mampus sebenarnya. Itu receh mampus. Enggak, karena kalau enggak ya orang-orang enggak akan tertarik untuk inilah ya. Makanya yang tadi yang lu bahas ya kan, sebenarnya filmnya itu lebih menantang itu behind the scene-nya. Behind the scene-nya gimana? Behind the scene-nya adalah ini naskah ini sudah bertahun-tahun ada. Bertahun-tahun ada kan di Mongol kan, podcast Mongol itu kan viral tuh kan sekitar tahun 2001 ya, 2019 before Covid ya kan. Deddy Corbuzier punya. Kan. Nah ini dia udah bikin skripnya, ini mau film nggak ada yang berani satupun. Nggak ada yang berani. Oh I see. Kenapa? Satu ya kan. Kita kan di negara yang mayoritas muslim gitu loh. Siapa yang mau nonton? Orang gereja itu siapa yang mau nonton? Orang-orang gitu yang suka film horor dikit lah. Lu itu sekarang harusnya yang muslim yang kejawen gitu ya. Iya. Yang kedua, yang dari Kristennya, wah nanti di cancel sama gereja nih. Lu ya kan udah gak ada yang mau nonton, kemudian di cancel gereja nih. Waduh. Jadi orang itu udah serem duluan. Iya. Nah, gue itu sebenarnya jalan Tuhan ya, nggak kepikiran ke sini ya kan, tiba-tiba kayak dijerumusin aja. Dijerumusin, bahasa rohaninya tuh ya, Karoy, terlanjur basah nih. Jadi kan kemarin tuh kan gue diajak sama partner gue, yuk bikin film. Gue tuh nggak ngerti apa-apa, gue tuh bahasnya investasi bodong kan, scammer tiba-tiba suruh bikin film. Ya udah, cuma cari yang idenya yang sudah yang udah ada gitu loh. Cari mana ya kan, akhirnya ketemu sama si sutradara Daniel Tito ya kan. Di situ dia dengan Mongol udah berani lah, ini kontroversial gitu kan. Ya udahlah, nah gue kan punya komunitas ya kan, iseng-iseng, yuk kita ngumpulin yuk kalau duit kecil. Nah jadi gue tuh punya komunitas, jadi ceritanya adalah ini adalah urunan kurang lebih sekitar 50 orang. Kecil-kecil ada 50 orang terlibat. 50 orang. Wah, untuk invest. Jadi kan gue percaya kecil-kecil nih kan, jadi kan investasinya itu awal ya, yang awal kan 5 miliar kan, gue pecah ini 100 slot, jadi orang masuk ada 50 juta, ada yang 100 juta. Udahlah, kita gini lah, ini kalau nggak jadi pun kita, kalau rugi pun juga nggak keras-keras kan, cuma 50 juta ya sudahlah, biaya belajar lah. Tapi bagaimana bisa mewujudkan ini? Ternyata gue iseng-iseng gue taruh di floor, mau gitu kan? Ya udah terjadi. Ya, ini klarifikasi dulu nih, 50 orang ini bukan jemaat gereja setan kan? Campur-campur. Oh campur-campur. Ya nggak tahu lah ya. Tapi yang menarik adalah ketika kita punya tim ya kan, 97% Kristen dan Katolik. Wah, udah bisa dibilang benar-benar nih kayak. Jadi ketika kita melakukan syuting apa segala, ini nggak kayak kerjaan. Kita menganggap ini adalah sebuah movement gitu loh. Movement. Kita sebuah movement ini kita udah tiap dibuka harus doa ya kan, tutup juga doa juga apa segala. Jadi walaupun judulnya Gereja Setan, tapi itu karunia Roh Kudus ya kan. Gila, gue suka banget nih. Itu menjawab sebenarnya kenapa akhirnya nanti orang-orang bakal bertanya-tanya, kenapa judulnya Gereja Setan? Loh kok gini-gini? Ya kalau tidak judulnya bukan itu, Anda tidak mau nonton. Iya, kan kita juga pasar komersial juga ya. Tapi cuman ada satu statement yang menarik bahwa kita itu harus tahu penyakitnya dulu, baru kita itu bisa menunjukkan obatnya.
Oh, wow. Makanya kan penyakitnya kita tunjukin nih. Iya, Tapi kan obatnya ya dari gereja sendiri gitu. Kalau cuma lu jualan obat nggak ada penyakitnya, nggak laku, Bos. Masuk. Nah, ya kan? Gila. Ini kita tunjukkan penyakitnya supaya apa? Kita tahu bahwa obatnya adalah dengan kembali ke Yesus. Iya, gila. Gila Karoy. Seru banget, itu bagus That's the banget. point. Nah, jadi yang menarik justru ketika ditanya, ini berarti horor yang serem. Enggak. Justru kalau lu tanya si Raymond deh, ceritanya bagaimana ya. Jadi ini ceritanya perjalanannya menarik karena yang nulis si Daniel Tito ini memang skillnya adalah penulis skrip. Dia udah penulis skrip, jadi bukan lu lihat gini ya. Kadang-kadang kalau lihat film horor itu kan cuman yang dicari cuman jump scare-nya kan. Takut. Di sini nggak, di gereja setan itu kita ini story gitu kan. Dan story-nya gue jamin nggak membosankan. Kenapa? Gue preferensi gue sendiri ya. Gue udah tahu proses story-nya, gue tahu skripnya, ya kan, gue tahu skripnya. Artinya gue tuh kalau suruh nonton gini kan ya udah. Iya, jujur ya, gue gara-gara lu cerita 10-15 menit barusan, gue tuh bener-bener yang kayak intrik gitu. Yang gue menarik adalah apa? Gue udah nonton ya kan, udah nonton apanya segala kan. Kemarin pas screening, kok tambah bagus ya? Gila, gue bilang gila. Nggak sebagus ini dulu. Padahal kita udah nonton berkali-kali kan. Hasil kerja keras. Itu BTW teman-teman, ini kita taping film belum keluar nih di bioskop. Iya, belum keluar. Kapan nih keluarnya? Kita keluar tanggal 11 September. Dan kita, dekat bentar lagi ya. Gila, bentar lagi akhirnya. Berapa lama sih syuting kayak gituan? Kalau syuting sih sekitar 20 hari ya. 20 hari. Cuman kan kita planningnya, merencanakannya itu kan di 3 bulan ya. 3 bulan untuk planning apa segala. Karena kan kalau kita berbicara syuting sebuah film itu kan kolaborasi dari sekitar 60 sampai 80 kru ya. Iya. Dan itu meleset satu aja amsyong kita udah. Gue suka lagi bahasanya meleset satu amsyong. Iya. Lah coba tiba-tiba ada pemainnya yang mencret, apa enggak amburadul ya kan. Makanya kita itu dari awal tuh doa terus itu tonjol semua. Iya. Enggak, gue suka deh gimana kayak lu mempersiapkan satu hal yang namanya nih terdengar jelek. Iya. Tapi lu memulai segala hal tuh dengan doa. Dengan berlutut lah, tanda kutip iya. Dengan berlutut. Kebetulan nih kru-krunya, sutradaranya anak Tuhan semua. Wah. Jadi pas gitu. Jadi kita itu nggak kayak bekerja. Justru kita itu kayak ini is a movement. Ada higher purpose di dalamnya. Ada purpose-nya. Ini kita ini makanya sampai kita adakan launching untuk trailer aja kita pakai praise and worship dulu. Itu nggak ada kan? Wah, nggak ada itu. Bakal ada praise and worship. Iya, praise and worship. Ini kayak lu salah judul nih. Salah judul. Bukan gereja setan, gereja orang-orang percaya nih gue rasa. Nah, cuman begini kan, ketika kita jalan kan banyak pertentangan, akhirnya kita putuskan ada satu tagline di atas yang untuk menetralisir lawan yang sesat agar tidak terjerat. Nah itu kan kemudian nanti kalau di praise and worship yang tagline-nya digedein. Judul filmnya dikecilin. Ada kecilin. Kenapa? Gue takutnya begini di cancel. Kan kita di Edge Club kan dia. Salah satu investor gue adalah ada investor dari Andrew. Andrew. Masuk ya kan. Nah, gue cuman takutnya adalah kayak di cancel karena kayak dulu ada kasus Maria. Siapa tuh? Iya benar. Bukan yang itu. Iya bukan. Gue gak kuat, sorry banget, itu lucu banget. Kita langsung connect lagi, lucu banget. Si brother. Jadi kan kalau kaosnya kan gereja setan, gue takutnya apa? Kita pas praise and worship, kemudian ada orang iseng moto. Wah, ini gereja setan lagi melakukan praise and worship di Edge Club. Mati gak lu? Waduh, gue mikirnya sampai seperti itu. Jangan sampai kita cancel gitu. Udah ini gedein aja deh. Akhirnya gue gak kebayang loh. Itu bisa banget loh kalau itu bisa banget. Iya, kita kan kepikiran begitu kan. Iya kan, kalau kita yang praise and worship oke lah, kita promo apa. Dan namanya orang iseng loh, tiba-tiba di foto. Wah, ini kemudian dikasih narasi kan, masukin TikTok, amblas udah selesai. Ya, there is no bad publicity. At least orang-orang bakal tahu ini ada film gereja setan gitu. Itu habis itu mungkin sebenarnya karena banyak orang tuh juga penasaran tentang gereja setan sesungguhnya gitu kali ya.
gini gue nggak tahu lu pernah terinteraksi langsung atau enggak, tapi kan Mongol pernah. Lu pernah dengar nggak cerita? Jadi gini, kalau Mongol pernah, kalau gue itu pernah. Jadi gini ya, gue itu kan kalau pekerjaan asli gue itu kan gue itu kartu kredit. Satu kartu kredit, kedua gue itu selalu ngulik investasi bodong. Ya. Nah, lu pernah dengar robot trading nggak? Pernah. Nah, ya. Wah seru banget tuh. Feby juga pernah langsung. Robot trading ya. Salah satu proyek robot trading ya. Jadi dia itu mempunyai, kalau kata member-membernya ya kan, dia tuh mempunyai ritual yang aneh-aneh. Iya. Ritual kayak gimana tuh? Ritual yang aneh-aneh. Udah malam-malam mandi kembang, apa segala kan. Dan di setiap posenya dia selalu begini. You know, James Bond, bro. No, James Bond. Ini adalah simbol Baphomet. Oh, Baphomet tuh kalau teman-teman nggak tahu itu kayak setan gitu lah. Ya itu ya Satan, one of the Satanic kan. Yes. Kan ada Belial, ada Baphomet, ada Satanic, ada Lucifer, ada Asmodeus, nah itu. Nah, dan menariknya adalah nanti di dalam situ kan setan-setan yang di-share sama pengetahuan Mongol kan itu kan ada hierarkinya. Jadi ada jabatannya, ada setan tuh ada jabatan, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Selama ini kan kalau kita berbicara topik film horor, ya film horor itu kan nggak ada setan, ada hierarkinya itu nggak ada. Biasa kan? Setan berdendam-dendaman doang. Iya. Kalau nggak kena santet, ya kan, pesugihan apa segala. Gitu. Dia melanggar peraturan dan sebagainya lah ya. Tapi setelah itu berarti dari tokoh-tokoh itu dimasukin di dalam satu film. Ya ada dua ya, nanti yang masuk adalah Beelzebul sama Lucifer. Dan ini mungkin pertama kali Lucifer diimpor di Indonesia. Oh diimpor. Diimpor. Ya. Ada copyrightnya nggak tuh? ada hak cipta dan sebagainya. Itu franchise umum itu kan. Oh itu franchise umum. Gue kalau jadi dia gue minta tolong bagi hasil lah. Masa cuan-cuan gini gak bagi hasil gitu lu pada ini najis. Cuma maksud gue gini lah, kita nggak menekankan cerita itu deh. Yes. Kita menekankan kenapa nih story satu dibuat yang katanya tadi gue suka banget dengan cara lu ngomong tentang kalau lu ada di putih terus, lu nggak akan tahu hitam. Nah. Nih pertanyaan gue, hitam ini tuh seberapa parah kok sampai akhirnya lu pada tuh sampai bikin satu film Gereja Setan ini? Jadi gini loh, orang itu kan orang melihat, orang percaya ya. Yeah. Ya, orang melihat, orang percaya. Nah, beda kalau kita berbicara dogma Ikhman ya. Yeah. Itu dia nggak bisa, ya kan? Tapi minimal kita tahu dulu, karena kan contoh gini. Pertanyaan menarik. Kenapa banyak kasus-kasus kejahatan, baik itu seksual apa segala, dilakukan oleh pemuka agama? Karena dia nggak pernah nakal. Oh wow. That's the point. Ya kan? Yes, dia nggak tahu, dia nggak pernah lihat hitam itu kayak apa. Cuman katanya, ya akhirnya batas hitamnya itu putih itu hitam itu jaga putih gitu loh. Tapi kan kalau orang udah pernah nakal, ya kan, makanya lu orang-orang kalau udah pernah nakal kemudian jadi pendeta atau jadi apa itu kan more wise. Tahu batasannya itu tahu gitu loh. That's the point. Makanya sebenarnya ini dibuat supaya... Nah untuk sebagai visualisasi, oh ini loh ada sekte yang seperti ini. Karena kan kalau udah masuk katanya Mongol susah keluar gitu loh. Nice. Nah, lebih baik kan kita tahu daripada ini ntar kita endingnya mau diajak begini nih, ya kan? Nah, lebih baik kita mendengar dulu. Karena kalau mereka kan cara ya ada lah Kristen yang nyeleneh ya. Mohon maaf gue gak bisa ngomong ya kan, tapi ada yang sangat ini kan cara menggiringnya itu kan halus, tiba-tiba ada sesuatu yang penyimpangan apa segala. Yes. Nah, terutama buat generasi muda kita karena memang Satanik itu menargetkan adalah anak-anak muda. Dia nggak suka orang-orang tua mah nggak usah lah. Iya dan kadang tuh kan di dunia asli nih, di dunia kita penyampaiannya tuh tidak yang horor-horor. Iya. Yes. Penyampaiannya adalah sesuatu yang berbentuk kenyamanan. Kenyamanan. Lu di sini kebebasan, lu bisa bebas, lu bisa apa gitu. Ini sehoror itu ya. Iya. Film ini tuh nunjukin sebagian kecil dari bahaya di dunia asli gitu. Seperti itu. Tapi yang terpenting adalah jadi gini, kalau gua kasih premis ya. Jadi ini kisahnya adalah ada anak pendeta yang berhubungan di luar nikah. Kemudian ketika mau nikah, cowoknya meninggal. Malulah anak pendeta ini. Lu jangan di sini, lu keluar aja deh, keluar kota. Nah, dia dibuang lah istilahnya kan, diusir. Nah, diusir kemudian yang nerima ya komunitas itu. Komunitas yang Gereja Setan itu.
Nah, itu berdasarkan, jadi yang menarik adalah story-nya itu berdasarkan kisah mamanya Mongol. Oh, OMG. Segitunya. Tapi kan mamanya Mongol kan tahun lama ya, kan kita Ini adaptasi, makanya kan through event. Tapi kan kalau kita dengar podcastnya si Mongol kan mamanya kan member di situ. Iya. Makanya waktu itu dia juga pernah bergumul di identitasnya dan segala macam ya. Sampai akhirnya dia lolos. Jadi itu dianukan. Lu pede gak sih kok sama filmnya? Pede sih. Pede ya? Karena kita udah post di XX. Ya walaupun kita ini gini, film ini kita berbicara dunia perfilman ya. Keren. Ya, sekarang kita berbicara di dunia perfilman ya. Dunia perfilman ini sadis banget sekarang. Karena yang terjadi di Indonesia adalah kebanyakan film horor. Kebanyakan film horor. Kita tuh dari proses jadi 2024 kita nunggu jadwal ya kan. Kita tunggu jadwal, kita dikasih jadwal cuman 2025 akhir ya kan, September ya. September tanggal 11. Dan visit ya. Kita di antara ada ratusan bioskop, kita cuman dapat layarnya untuk hari pertama itu cuman 40. Makanya kita minta tolong nih kepada kepada banyak rekan-rekan media dan teman-teman. Enggak, karena begini ya, kita punya movement gini. Ya kita ini seperti Daud versus Goliat. Kemarin itu kita nanti bersaing dengan film-film horor yang dari produksi PH-PH gede. Ya, ada PH-nya si Baimbong. Ya, kemudian ada MD. Ya, kan kemudian ada horor yang dari Turki, si Jin. Gila ya. Segitunya ya film horor. Kita bersaingnya begitu kan. Nah, makanya kan dan mereka itu pasti udah dapat ratusan layar. Kita ini minoritas sekali gitu. Nah, maka dari itulah cuman kita berkaca dari film Kuasa Gelap. Oh yes. Kita pernah bahas di sini tahun lalu. Dan yang menarik dari film Kuasa Gelap ya, ini menjadi inspirasi. Dia tuh bisa menyatukan umat Katolik untuk nonton bareng semua, Bos. Gila. Romonya sampai jual loh. Bener, gue inget. Karena ada momen-momen seperti itu. Mereka tuh nobar. Emang karena filmnya kan bukan menekankan setan atau hantunya kan, dia menekankan Tuhannya. Nah, lanjut nih si gereja setan ini. Apa yang ditekankan di dalam film ini? Tuhannya juga sama. Karena nanti endingnya itu nanti pertarungan antara Lucifer dan malaikat. Wow. Oh, ada adegan itu ya? Ya ada. Gila, gak kebayang gue. Itu nanti teman-teman harus datang sendiri tuh buat nonton. Iyalah. Ya, kita cukup beresiko loh. Film Indonesia kita menayangkan seperti itu tuh agak-agak risky. Dan lu bawa nama gereja di judul film. Ini yang satu sisi orang-orang tuh jadi penasaran. Nah, cuman kan begini ya, gue punya movement ya. Kenapa? Ya kita butuh support dari teman-teman penonton ya kan. Usahakan pas hari pertama tayang tuh, nonton tuh jangan ditunda-tunda. Hari Rabu. Karena begini ya, sistem film kita ini kejam sekali. Kalau hari pertama nggak memenuhi kuota, hari kedua nggak memenuhi kuota, Sabtu udah hilang layarnya dan kita nggak akan punya kesempatan untuk nonton lagi. Nah, kadang-kadang kalau ditunda-tunda yang seperti antar aja kan. Nah, yang kenapa gue minta tolong kepada teman-teman karena ini berhubungan dengan masa depan kita juga. Segitunya? Iya. Kenapa? Satu gini. Kita ini eksperimental film Kristen. Lu lihat deh, film Kristen terakhir kapan? Paling Last Supper ya. Last Supper itu kan dari luar negeri. Dari luar negeri ya. Di Indonesia ada beberapa film. Nah, ketika film Kristen ini gagal, pertanyaannya siapa yang berani buat lagi? Gila. Karena ini sebenarnya kan, tapi kalau film kayak contoh ya, kita berbicara di Saudara ya kan, di Kuasa Gelap ya. Begitu Kuasa Gelap tembus 1,7 juta ya kan. Dia 1,7 juta. Gila. Akhirnya apa? Ini di depannya sudah ada film-film Katolik. Iya. Udah ada berani nih yang memainkan unsur Katolik ini, ada ini ya kan. Ada film-film lagi. Akhirnya menciptakan film-film dengan tema-tema Katolik gitu kan. Nah, kan kalau film Kristen ini kita sampai sukses ya kan, kita sukses. Akhirnya ini akan memacu orang-orang untuk membuat film Kristen yang lain. Dan ini kan sebenarnya sebuah pelayanan yang kontekstual. Iya. Karena kan benar. Sebenarnya kita menyajikan ini loh, Kristen itu seperti kayak gini gitu loh. Karena penyampaiannya harus dijadikan satu narasi cerita yang bisa. Karena yang menarik adalah apa ya? Yang menarik gue lihat ya di pas Kuasa Gelap itu kan benar-benar kita itu antara beruntung kita bisa belajar dulu dari film Kuasa Gelap gitu kan ya. Yang menarik adalah mereka itu yang nonton banyak yang berhijab. Setuju. Ya. Setuju. Terus kemudian komentar nyeletuk ya. Oh, ternyata
setan tuh ada kayak gini ya. Bener, di TikTok juga banyak yang ngupload. Jadi selama ini kan dia setannya kan tuyul, jin, apa segala gitu kan, ritualnya kan ini. Oh ternyata Kristen, Katolik tuh cinta kasih gitu kan. Nah itu ada celetukan itu, tapi kan itu bisa menjadi bibit ya kan. Yes, ya, benar. Ya yang penting kan kita kan melakukan kita sebar benih. Tapi ketika benih semakin banyak yang disebar, otomatis kan ya kebaikannya juga ke kita juga. Yeah. Dan akhirnya kan mereka mengerti agama kita seperti apa. Kasih. Ya, kita sudah pasti mengerti agama mereka karena kita minoritas, dia mayoritas, betul kan? Kita ngerti. Problemnya kan dia nggak ngerti ya. Makanya sampai ada kasus kayak Cihadu itu kan, kayak kasus Cihadu apa sih? Mereka kan masalahnya tidak ngerti dengan konsep agama kita ya. Jangan berbicara kita POV-nya kayak orang desa, orang-orang ini kan ya lu sesat nih, kafir apa segala gitu kan. Nah, tapi dengan ini kan peleburan budaya dan orang itu menjadi paham. Iyalah, gitu loh. Iya. Gue juga. Nah kadang-kadang yang tanya kan, wah nanti jadi Kristen ya enggak juga. Kita juga nonton film horor Islam juga enggak jadi Islam kita kan, iya kan? bener. Iyalah, gue percaya. Kalau teman-teman lihat trailernya ya, ini kan kita syuting early Agustus ya. Filmnya udah keluar, screening udah keluar, trailer udah keluar dan segala macam. Lo kalau lihat trailernya aja tuh paling depan Amazing Grace Production. Itu orang-orang langsung nanya, ini kenapa namanya Amazing Grace, judulnya Gereja Setan. Gitu. Orang-orang tuh udah langsung pasti ngomong kayak gitu. Cuman ya, tadi lu barusan menyampaikan sesuatu yang menurut gua keren. Kalau bagaimana lu dari kasih yang lu punya, ini tuh film bukannya cuman buat horor dan sebagainya, emang lu mau menyebarkan satu kasih yang ditunjukkan di dalam film itu. Wow. Ya itu memang makanya kita berbicara ini movement. Ketika orang nonton adalah ini kisah yang indah, tapi tetap ada bumbu horornya. Iya. Nah, film horor. Soalnya kan kita Indonesia, cewek gua, cewek gua suka banget horor. Iya. Setiap kali ngajak film bioskop, ayo nonton horor. Gue bilang nggak ada film horor lagi di bioskop. Ayo nonton horor apapun. Coba pas nonton dia 10 menit ketakutan ketiduran. Yeah. Ketakutan ketiduran. Nah, gue kan yang tipe yang kayak, enggak lah setan gak kayak gitu, gue nontonin aja. Biar kadang gue ngejudge gitu. Ya ini cuma jump scare doang, ini cuma memang cerita doang, iya kan? Jadi kalau film horor yang ada sekarang ini kan cuman ngagetin, jump scare, tapi dia tidak memperhatikan dari sisi story-nya. Story. That's the point. Nah, gue bisa jamin ya buat kawan-kawan yang nonton film Gereja Setan, ya kan, pasti satu ya, gue nggak jamin kalau akan serem apa segala, gue nggak jamin karena kita ngomongin ekspektasi. Tapi nih, ketika lu lihat story-nya, is a good film. It's a good movie. Ya. Berapa lama? 1 jam? 1,5 jam lah. 1,5 jam ya. Penuh horor, penuh drama. Jadi gini, polanya itu dia itu ada dramanya, ada horornya, ada komedinya, ada actionnya. Jadi kalau mungkin kalau lu lihat jangan mikirin kayak The Conjuring. Tapi, jangan mikirin ke Conjuring ya kan, tapi lebih mikir kayak Constantine. Wow. Arahnya ke situ sih kita. Constantine Keanu. Ya, Keanu. Itu kan film horor juga, tapi kan bukan horornya nggak hantunya nggak serem-serem gitu kan. Horor aksi dan sebagainya. Horor aksi. Keren. Emang filmnya kayak gitu ya. Gue penasaran deh. Lo emang sesuka itu ya sama film horor? Dari lu nya sendiri? Gua sendiri itu sebenarnya nggak terlalu suka film horor yang begini. Tapi kan kalau horor Kristen, horor Katolik itu kan bisa dieksplorasi ya, karena kan sesuai dengan iman kita ya kan. Nah artinya ada sesuatu yang bisa dieksplorasi di situ. Kalau horor-horor yang lain sekedar jump scare ya gitu-gitu aja lah. Ya. Karena sekarang ini udah gitu loh teman-teman. Kalau Anda pecinta penonton, saya berbicara Anda sebagai pecinta penonton bioskop ya. Pasti. Setiap minggu itu ada 3 film horor keluar tuh. Hah? Setiap minggu. Enggak segitunya kah? Iya. 3 film horor. 3 film horor. Minim 2. Gila. Dan topiknya itu ya monoton begitu aja kan. Sihir, kemudian santet, pesugihan, terus kemudian pocong. Ya gitu-gitu aja. Ya jump scare itu dengan diotak-atik seperti itu. Enak, lama-lama kita tahu lah, oh kayak gini, polanya kayak gini. Kita perlu sesuatu yang refresh. Nah, makanya dengan adanya sebenarnya film ini selalu jalur yang refreshment untuk orang yang penyuka film horor untuk melihat ada sisi lain. Khususnya gereja ya. Iya.
Jarang-jarang setannya ganteng. Kan ini setannya si Jonas. Tunggu sebentar. Lucifernya si Jonas. Tunggu sebentar. Setan ganteng. Lucifer kan memang ganteng. Gue pernah nonton si seriesnya seriesnya ya. Seriesnya sih ada, emang dia kelihatan keren kan. Cuman setan ganteng ini digambarkan itu, oh gue kebayang. Maksudnya setannya perawakannya ganteng gitu ganteng. kan. Kok gue agak nyaru ya dengan itu ya. Gue rasain teman-teman juga. Karena nanti ketika di gereja setan tuh Lucifer tuh ada bermanifestasi dengan beberapa bentuk. Kadang ganteng keluar, kadang iblisnya keluar. Nah itu. Tapi oke lah, kalau kita keluar dikit nih dari film. Yes. Lu ini kan film ya. Hal-hal tadi tuh yang tadi lu udah bahas tuh menggambarkan tentang kejadian nyata. Iya. Berarti kejadian nyatanya tuh separah apa sih? Wah ini pertanyaan bagus nih. Ya. Kejadian nyatanya tuh separah apa sih? Kita syuting ini kan akhir Juli ya. Yes. Ya mungkin kita tayang September ya. Jadi kita ngomong aja. Jadi, lu kemarin ada denger gak ada ditemukan mayat tanpa kepala di Sungai Ciliwung? Minggu lalu lah. Yang bersamaan dengan Kemenlu yang di Plakban. Yang di Plakban itu. Iya. Tapi gua nggak denger nih berita ini nih. Iya, lu nggak denger ya. Nah, kalau lu lihat ya di scene pertama kita itu adalah adegan itu. Di scene pertama kita itu adalah adegan kita tuh sampai kan kita tuh ya kita berdoa terus lah ya kan karena ini kita udah all in ini kan ibarat kata minjol pun minjol ya kan. udah demi Tuhan minjol pun minjol kan ya kan ibarat kata begitu kan. Bukan minjol online. Iya. Udah minjem teman via WA. Iya, minjem ya kan. Nah, that's the point. Nah, scene pertama kita itu adalah adegan itu. Bentar ya, gua ambil. Minggu lalu banget nih. Iya, minggu lalu banget yang waktu kita screening itu. Gua undang lu screening itu kan, screening. Jadi 2 minggu yang lalu lah, ya kan? Iya. Ditemukan mayat tanpa kepala di Ciliwung. Nah, di story kita yang pertama kali itu scene pertama adalah ditemukan mayat tanpa kepala, yang itu sebenarnya adalah persembahan dari Satanix. Kita tuh minta viral tapi ya nggak kayak gini juga gitu. Harus mengorbankannya. Kita sampai ngobrol sama Tuhan. Ya Tuhan, masa kita itu minta supaya ada sesuatu yang bisa kita viralin gitu kan. Tapi ya nggak dikasih kayak gini juga gitu. Itu horor. Dan kemudian ada juga kasus band Hindia yang di demo sama ulama-ulama karena menyajikan lagu-lagu satanik. Iya, kalau itu ya tahu. That's the point. Jadi ada poin-poinnya yang kita. Dan yang menarik adalah apa? Yang menarik ya. Ketika kita syuting, itu kan kita syuting di sebuah lokasi rumah tua, ya. Ada aula. Jadi di belakang itu ada bangunan yang udah lama nggak pernah Jadi bangunan itu sebenarnya biasa digunakan untuk tempat syuting film-film horor. Cuma di belakang itu ada satu aula yang nggak pernah dipakai syuting. Nah begitu kita pakai syuting, kita sadar ini bangunan bentuknya pentagram. Jadi ketika kita itu bikin aula gereja setan, itu kita nggak ada renov apa-apa, cuma nambahin pernik-pernik doang. Sama lilin sama lilin sama apa? Udah jadi, that's the point ya. Udah anunya pentagram begini, ada persembahan, ada istilahnya ada mejanya itu sudah ada meja persembahannya ada. Ini penyembahan gereja. Ini memang benar-benar kita berada di aula gereja setan yang mungkin digunakan pas zaman Belanda atau gimana. Sekarang lu bikin aula, ya kan aula kan biasanya kotak tuh ya. Iya, nggak mungkin lu bikin bentuk pentagram gitu kan. Lalu ini aula pentagram bener. Gila segitunya ya. Iya. Kita nggak nyangka juga gitu loh. Kita nggak nyangka ketemu lokasi ini. Aku sampai ngomong sama si Tito. Oh iya. Ini jangan-jangan buat penyembahan beneran nih. Bentuknya udah sesuai dengan yang digambar. Jadi yang digambarkan Mongol, lu kalau mau set up aulanya itu harus kayak begini kan. Gue mikir kan, waduh, nyari aula bintang segi 6 itu di mana gitu kan? Gak ada kan, nyari properti kan harus bangun kan? Iya. Bangun kan juga lu sewa tanah kosong aja duit lagi. Iya, sewa tanah bikin lagi kan, bikin panggung apa segala. Enggak, kita benar-benar dapat yang seperti itu, exactly. Merinding. Makanya kalau nanti kan ada scene yang pas di gereja di aula pas gitu, iya
Itu bukan setup studio. Iya. This a real live building live yang udah building. pernah dipakai. Gila. Jadi kalau gua tanya seberapa nyata itu di dunia asli ini kacau banget nih ya. Ya, kenyataannya ada ya. Iya. Di dunia tuh ada kan, ada dilarang pemerintah, ada berita-berita tahun 84 tuh kan udah Church of God ya namanya, apa itu lupa ya. Itu pelarangan untuk sekte gereja setan tuh udah ada. Gimana cara lawannya? Apa? Gimana cara lawannya? Kalau misalkan dengan puji-pujian. Haleluya. Nanti kita ada soundtrack kita kan ada si Jason Irwan. Iya. Si Jason itu ada aja soundtrack kemudian. Artinya ya bagaimana melawan ya dengan puji-pujian itu. Cuma gini deh. Kalau misalkan gue itu penonton. Yes. Gue udah denger nih segala podcast, ngikutin banget sosok Roy Sakti. Dia tidak hanya bahas kartu kredit dan DJ lagi. Dia udah bahas gereja setan sekarang. Gue ngikutin lah beberapa hari belakangan. Jadi gue sampai mikir, ini kenapa dia postingnya banyak banget. Terus gue udah ngikutin. Nah intinya, kalau gue sebagai penonton ya, gue udah nontonin lu banget, udah ikutin ceritanya banget, proses syutingnya, udah ditawarin dan akhirnya gue nonton. Sama teman-teman atau sama siapa, sama komunitas gereja gue lah. Kan dari situ akan menimbulkan satu what to do. Nih gue sebagai penonton yang udah nonton gereja setan, kira-kira gue menurut lu nih, gue harus dapat apa dari film itu? Apa yang harus gue implementasikan dari film itu ke hidup gue gitu? Artinya kita akan percaya bahwa Tuhan itu ada. That's the point. Ya. Jadi ketika lu ditinggalkan apa segala, at the finally Tuhan hadir di dalam hidup Anda gitu loh. Tuhan tidak hadir memberikan Anda sebuah kemudahan, tapi Tuhan itu memberikan Anda sebuah ujian. Dan ketika lu tetap konsisten sampai titik darah penghabisan, maka keajaiban itu akan hadir. Gila itu ya. Iya. Kan kita selama ini begitu kan. Kita kan selalu dicobain dengan setan dengan lu gini aja lah, lu kayak contoh ya, gue tuh kan selalu banyak tawaran investasi bodong, lu tawarin ini dong, ya kan ini cuannya banyak nih, apa segala gitu. Ya gue akan dapat cuan sesaat, tapi setelah itu kemudian gue tawarin kepada member-memberku apa segala, kemudian bermasalah kan jadi masalah. Tapi ketika kita konsisten, ada aja rezeki gitu loh. Iya lah. Iya. Nggak ninggalin Tuhannya itu ya. Iya. Nah juga kadang-kadang kan begini ya, yang bermasalah itu kan bukan Tuhannya. Oh iya. Yang bermasalah itu kadang-kadang adalah orang-orang yang di sekitar gitu kan. Termasuk kita ya sendiri. Iya kita sendiri, orang-orang gereja. Ini kan ceritanya kan gitu kan. Jadi karena dia melakukan hubungan di luar nikah, ya dia dikucilkan dengan ayahnya sendiri yang seorang pendeta gitu kan. Itu sebenarnya kan kalau Tuhannya kan nggak ninggalin kita. Tapi ya karena orang-orang di sekitar ini yang menyangkut gengsi, harga diri dan ini kan berpengaruhi kita. Tapi sebenarnya di film ini gue jamin ya. Jadi ketika lu datang, lu jalan, ini adalah sebuah perjalanan rohani. Menarik ya. Perjalanan rohani dengan bumbu-bumbu keren horor banget. lah ya. Tapi ini ada sebuah nggak cuma sekedar nonton film apa segala, tapi kita nonton film yang menarik, enak, nyaman gitu kan. Dan akhirnya kita paham bahwa ini ternyata Tuhan tuh ada gitu loh. Nah, dan ternyata kesesatan tuh ada di luaran sana. Iya. Cuma gimana cara lu ngelawan, menolaknya, menjauhinya. Karena apa? Kesesatan duniawi itu dibungkusnya dengan sebuah kenikmatan. Nice. Bagus banget Kara. Gak ada ceritanya orang, lu mau nyolong, lu masuk penjara enggak kan? Tapi yang dilihat kan rewardnya. Ini lihat nih, gue pamer cuan nih, ternyata hasil korupsi. Relate banget tuh, baru tadi pagi kita bahas. Iya kan? Nah, tadi kan kita paham kan, kesesatan seperti ini kan susah. Kalau kita nggak tahu, kita nggak paham ya kan, ya itu makanya kan kita punya tagline, lawan yang sesat agar tidak terjerat. Jadi kita harus paham kesesatan kayak begini. Oh cara setan masuk itu caranya seperti ini. Iya. Gue dengerin satu cerita lu belakangan barusan nih 40 menit, gue langsung tahu this is more than a movie. Iya. Gue percaya lu tadi udah bahkan berkali-kali sebut movement kan. Tapi penyebutan lu, gue bisa ngerasain emosinya, ceritanya.
Bahkan gue percaya mungkin ya cuma teman-teman perlu ada juga kedewasaan dari kita ketika kita nonton, kita melihat hal baiknya. Ya. Hal yang perlu kita ambil teman-teman. Hal yang tadi Kak Roy udah sempat mention tentang lu lawan yang sesat. Sesat tuh banyak. Iya banyak. Jadi kemarin tuh kan kita udah melakukan, ya kan kita bener-bener take concern ya masalah gereja. Ini kita bener-bener concern karena walaupun segmen penonton kita adalah umum, tapi makanya kita kan ngundang pendeta untuk memberikan masukan, diskusi supaya apa sih jangan sampai terjadi cancel culture. Ini ajaran sesat apa segala. Nah kemarin tuh ketika udah dari beberapa unsur gereja udah melihat secara ini aman, cuman ada beberapa technical aja yang kalau yang terlalu kolot tuh kadang-kadang terlalu kolot tuh kan kadang-kadang ya kan ini kan film buat hiburan gitu. Hiburan. Enggak 100% sesuai konteks Alkitab. Ini di Alkitab. Jangan begitu juga lah, Bos. Kalau sesuai kayak gitu kan kagak enak kan. Kita kan film-film tetap harus di-treat film. Itu kan fiksi, hiburan tapi terinspirasi dari true event. Kemarin ada kayak masukan, lu ngusir setan kok pakai salib gitu kan, gini. Ya ini kan buat kelihatan keren gitu, biar orang-orangnya begitu kan. Tapi gue baca lagi di komen ada yang salibnya terbalik. Salib terbalik itu logo kerendahan hati dari Petrus. Bukan logo setan. Ya ada bener sih. Cuma kan di film. Itu gue baca lagi di kolom komentar lucu banget. Ya apa-apa, tapi pasti akan terjadi. Jadi mereka satu hal adalah pasti akan terjadi kontroversial. Karena dari judul itu juga agak. Cuman ya selama kontroversialnya itu masih bisa kita handle ke arah diskusi, bukan ke arah judgement, ya makanya gue kontak lu, gue kontak ke teman-teman, ya kan. Kita untuk kita ini sekarang lagi movement gitu loh. Cuman kan untuk menarik yang orang-orang yang non Kristen ya kan untuk masuk itu kan harus dikasih sesuatu yang serem dulu. Iya, gitu. Bumbu-bumbunya. Karena kalau bilang ini adalah film untuk pengajaran Kristiani apa segala, malah jadi. Enggak lah, gue percaya kita tuh sedewasa itu untuk bisa memilih dan memilah. Kalau lu lihat itu film ya lu ngapain masukin ke kehidupan nyata. Ya udah lihatlah itu sebagai film gitu. Tapi tentu pasti ada message baik yang bisa kita ambil. Nah, itu yang kita ambil dan kita urge teman-teman untuk ambil itu, justru, nonton itu. Makanya kan tolong bantu didukung karena Pak ini akan menjadikan ketika ini sukses. Banyak orang yang mempunyai ide-ide film-film Kristen itu akan berani untuk mewujudkan. Dan banyak investor-investor film yang mau berinvestasi di film Kristen. Karena bertahun-tahun naskah ini tergeletak, nggak ada yang berani nyentuh sama sekali. Gue aja kayak gendeng, kita pun kalau tahu dari awal, tahu gitu enggak ya? Waduh. Terlanjur basah gitu kan. Iya, tapi gue percaya ada higher purpose. Lu mention lu memulai dengan doa semuanya. Bahkan untuk kita syuting hari ini pun kita memulai dengan doa. Nanti bahkan ada present worship. Jadi dan yang menarik adalah apa? Kita membuka itu dengan tumpeng babi. Ya, karena kan saking nggak ada yang nggak ada yang ini kan. Gua rasa gua nggak tahu ya itu antara lucu banget atau bahaya banget. Bahaya banget ya, mau jangan deh. Iya paham. Karena tapi itu lucu. Ada yang haram nggak? Ada. Member kita Kristen semua. Ya udahlah kita lah. Nasi campur lah kita. Nggak Manado deh. Manado. Gue suka banget itu. Karai, thank you so much loh. Gila lu sharing banyak banget, bagus banget. Teman-teman, gue dukung atau dorong banget teman-teman buat nonton ini film. Nonton tapi nggak usah nonton sendiri. Nontonlah sama pacarmu, keluargamu, komunitasmu, gereja kamu. Terutama untuk generasi muda ya, karena itu memang calon-calon member gereja setan tuh ya anda yang masih muda-muda ini. Waduh, clickbait banget tuh, bagus tuh. Hati-hati tuh. Iya, hati-hati. Lawan yang sesat. Lebih baik kita ke Hello God. Bagus. Jangan sampai kita ke gereja yang sana. Iya, kan bukan Hello Church, Hello Satan, Hello God. Gila keren banget. Kita minta tolong teman-teman dukung selalu Kak Roy. Di dalam IG-nya dia banyak mengeluarkan insight khususnya teman-teman yang memulai investasi bisnis dan sebagainya. Di follow selalu, ditonton teman-teman film Gereja Setan ini bareng komunitas, bahaslah. Cari apa yang baik dan gue yakin pasti banyak banget yang baik. Cari apa yang baik, bahas itu sama teman-teman, omongin teman-teman ya. Ya itu karena gini ya.
kapan lagi lu tahun inilah deh, Iya, kapan iya. lagi lu nonton ada momen bisa nobar. Betul. Masa lu nobarnya jin penunggu malam atau penjaga Iya, kubur iya. gitu kan? Nggak Iya. mungkin kan? Nah, Nobar film horor this the ini. point, kita bisa bersatu dalam sebuah event. Iya, iya. Iya, datanglah dengan hati itu ya. Oke lah kalau gitu, Karoy. Thank you so much, Karoy. Dukung selalu teman-teman, kita minta tolong dukungannya untuk follow selalu sosial media HelloGat, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dukung dan dengar episode ini di Noise dan Spotify. Juga kita minta tolong teman-teman buat download aplikasi kita HelloGat, ada di App Store dan Play Store. Oke lah kalau gitu, thank you untuk Karoy di sebelah sini sudah hadir. Keren banget, thank you untuk Feby di sana, dan thank you teman-teman semua for watching HelloGat on Topic, where HelloGat will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGat.